Nah, Commuters, kalau di episode kemarin kita udah bahas tentang Masjid Jami An-Nawir, nah sekarang aku pengen explore lagi nih daerah sini. Kira-kira ada hal menarik apa lagi ya? Yuk kita explore, mana tahu kita nemu yang menarik. Let's go! Waktu aku keluar dari Masjid Jami An-Nawir, aku nemuin sederet pedagang yang berjualan kambing. Kira-kira kenapa ya guys? Usut punya usut, para penduduk asli Kampung Pekojan merupakan keturunan dari dua etnis yakni Arab dan India. Mereka memiliki makanan favorit yang menu utamanya berasal dari daging kambing. Gak heran sih kalau seberang Masjid Jami An-Nawir tersebut berdiri sederet lapang pedagang yang menyediakan hewan kambing. Setelah aku jalan beberapa saat, ternyata selain Masjid Jami An-Nawir, di sekitar sini masih ada masjid peninggalan saudagar Arab yang masih berdiri kokoh. Ini dia Masjid Langgar Tinggi. Dibangun pada tahun 1833 Masehi, masjid ini merupakan peninggalan bersejarah yang dahulunya digunakan sebagai pusat perniagaan serta tempat ibadah pengganti pada saat Masjid Jami An-Nawir diperluas pada tahun 1838. Komuter, sekarang aku lagi bareng sama Habib Ahmad selaku pengurus atau imam dari Masjid Langgar Tinggi ini. Nah, mungkin sekarang aku mau sedikit nanya-nanya nih ke Habib. Boleh. Terkait dengan masjid ini tuh sejarahnya dulu dibangunnya bagaimana sih Habib? Mungkin bisa diceritakan kepada komuter semuanya. Di zaman tahun 18 itu kebanyakan orang-orang Yaman, mereka sambil berdagang, sambil syiar Islam. Hasil dagangan mereka dipakai buat syiar Islam. Mereka dari Yaman melalui India, Gujarat, terus sampai ke Indonesia, termasuk ke Sunda Kelapa, di punya pelabuhannya. Dan masyarakat di Pekojan ini, karena di Pekojan ini sudah ada sebelumnya adalah India Islam yang disebut Koja, makanya disebut Pekojan atau Pekojaan. Iya. Asal kata orang India Islam, dia disebut Koja. Iya. Berasimilasilah orang Arab itu sama orang India yang ada di Pekojan ini, sehingga mereka membuat satu musolah atau langgar, dulu namanya langgar. Ya, musola masih namanya langgar ya. Namanya langgar ya. Jadi dan di bawah kebetulan dipakai buat stay. Para pedagang-pedagang dari Tangerang, dari Kulon, dari Serang, dan mereka parkir geteknya di samping Langgar Tinggi ini. Oke, jadi memang dulu tuh tempat ini adalah fungsinya untuk perniagaan. Iya. Nah, banyak orang pedagang akhirnya dibangunlah Masjid Langgar Tinggi. Langgar Tinggi, iya. Masjid ini memiliki luas 200 meter persegi. Keaslian dan keunikan dari Masjid Langgar Tinggi ini masih terjaga sampai saat ini, meskipun telah dilakukan beberapa kali renovasi. Tapi dilihat-lihat juga dari masjid ini masih mempertahankan keasliannya ya, maksudnya kayak masih menggunakan bahan-bahan yang tradisional dari segi bangunan dan bentuknya juga masih terjaga ya. Alhamdulillah. Kita punya maintenance atau kita punya pemeliharaan tetap berjalan dengan baik. Amin. Karena sekarang ini banyak perubahan-perubahan, tapi alhamdulillah untuk Langgar Tinggi kita tidak pernah rubah bentuknya, fasilitasnya, kemudian aulanya, semua masih asli sejak dari zaman dahulu. Hingga saat ini, Masjid Langgar Tinggi masih dipergunakan oleh warga atau musyafir untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan berbagai kegiatan keagamaan Islam. Dengan histori yang panjang, Masjid Langgar Tinggi kini menyandang gelar sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Commuters, pokoknya seru banget perjalanan kita kali ini. Mulai dari yang main ke Masjid Jami An-Nawir hingga Masjid Langgar Tinggi yang masih menyimpan cerita yang sangat menarik di dalamnya. Nah, buat sobat commuters yang bingung mau kemana, kalian wajib banget datang ke Masjid Langgar Tinggi ini. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Klinik ini dan juga share video ini ke teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.